Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ibadah minggu pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara, pernahkah kita membayangkan bagaimana orang Israel melakukan perjalanan mulai dari tanah Mesir sampai kemudian tiba di seberang Sungai Yordan? Apabila kita membuka Alkitab kita dan kemudian kita memperhatikan di dalam bagian peta yang ada di dalamnya, kita akan mengetahui bahwa arah perjalanan daripada orang Israel itu sedikit unik. Orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir tidak kemudian dituntun memasuki tanah Kanaan langsung dari arah selatan. Tetapi kita lihat Tuhan memutar arah mereka sehingga kemudian menuju ke arah timur, lalu kemudian melewati tanah orang Edom dan Moab untuk mengarah menuju ke utara, baru kemudian kembali ke barat untuk tiba di seberang Sungai Yordan. Saudara-saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi oleh karena orang Israel telah melanggar akan perintah Tuhan. Kita tahu bagaimana orang Israel ketika Musa naik ke atas Gunung Horeb, maka di sana kemudian ditunggu-tunggu, Musa tidak segera turun. Orang Israel yang tidak sabar, lalu kemudian membuat patung lembu emas. Mereka kemudian menyembah kepada patung lembu emas itu, dan hal itulah yang kemudian membuat Tuhan menjadi sangat marah. Karena itulah kemudian orang Israel dihukum oleh Tuhan, sehingga mereka harus melewati jalan agak sedikit berputar. Saudara-saudara, ketika mereka kemudian sekarang tiba di Sungai Yordan, apakah lalu kemudian masalahnya sudah selesai? Tentu saja tidak. Kali ini mereka harus menghadapi satu tantangan yang baru, yaitu Sungai Yordan itu sendiri. Sungai dengan arus yang sangat deras dan sangat sulit untuk diseberangi. Kita tahu orang Israel belum punya teknologi, entah itu untuk membuat perahu ataupun untuk membuat jembatan, sehingga mereka kemudian dapat menyeberangi Sungai Yordan. Disinilah kita lihat, saudara-saudara, orang Israel kemudian memiliki arah cara berpikir yang berbeda. Kali ini mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama ketika peristiwa patung lembu emas dahulu. Sekarang mereka betul-betul meletakkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka dalam iman bersama dengan Tuhan. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Yosua sebagai pemimpin orang Israel. Bersama dengan orang Israel, Yosua hanya punya keputusan, sebuah pilihan antara terus maju ataukah kemudian mereka harus mundur. Saudara-saudara, dalam pilihan yang sangat sulit ini, orang Israel bersama dengan Yosua sepakat untuk berjalan terus maju bersama dengan Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka untuk dapat menyeberangi Sungai Yordan. Saudara-saudara, di sini kita kemudian dapat melihat hasilnya dan membandingkan ketika mereka dahulu tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka dahulu tidak taat kepada Tuhan, mereka hanya menerima kegagalan. Yang mereka terima adalah hukuman daripada Tuhan. Tetapi kali ini, saudara-saudara, di seberang Sungai Yordan, mereka menyaksikan bagaimana iman itu kemudian dapat menuntun orang Israel mampu melakukan hal yang menurut ukuran manusia mustahil. Mereka mampu untuk menyeberangi Sungai Yordan tanpa ada satu orang pun yang tercecer.
Bahkan dikatakan sungai itu bisa terbelah dua. Ya. Semua itu bisa terjadi bukan karena campur tangan manusia, tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengajar kita bahwa kita harus senantiasa menyerahkan kehidupan ini di dalam tuntunan Tuhan. Yakinlah dan jangan ragu atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan Yesus selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Saat kita tidak mampu lagi untuk mengatasi persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan yang selalu turun tangan di tengah-tengah hidup kita. Ketika kita tidak mampu lagi, saudara-saudara, untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dalam kerajaan Allah, karena dosa-dosa kita menghambat untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, ingatlah bahwa kasih Allah di dalam karya Kristus yang kemudian membuat dosa-dosa kita ditebus, dan kita semua yang tadinya tidak mungkin untuk masuk dalam kerajaan Allah, tidak mungkin untuk masuk dalam kerajaan sorga, kali ini kita dapat masuk ke dalamnya. Semua terjadi hanya oleh karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengimaninya di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan Yesus besar dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita dalam iman, dan percayalah, kuasa Allah yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.